Jemaah sesungguh Bapak yang bersaudara, alhamdulillah pada subuh ini kita kembali dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan suatu kegiatan bersama di tengah hari hujan yang sejak malam sore. Mudah-mudahan kita yang barangkali kita bisa banjir di tahun setelah kesabaran, dan kita yang tidak pernah banjir mudah-mudahan semakin bersyukur. Salam dan salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi senantiasa kita ikuti sunnahnya dan kita harap pada syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga beliau, para sahabat yang mulia, para tabi'in, serta kepada seluruh bagian termasuk kita di antaranya. Jemaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mawani ma'rifatillah, penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebagai ringkasan dari apa yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah itu ada dua macam. Ada mengenal Allah yang sifatnya umum, seperti yang sudah kita ketahui selama ini, kita mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua, Allah itu maha kuasa dan sebagainya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan hujan, yang mengatur keadaan rezeki, yang mengurus kehidupan makhluk. Itu adalah pengetahuan yang sifatnya umum, yang memang harus dimiliki oleh seluruh orang yang beriman. Tetapi saya mengetahui umum, kita juga ingin mengenal Allah Ta'ala secara lebih dekat lagi. Supaya apa? Supaya semakin kita mengenal, kita semakin merasa tenang kepada Allah SWT, merasa nyaman bertuhankan Allah. Sebagaimana ibarat seorang pembantu yang bekerja di rumah majikan, maka dia akan semakin tenang ketika dia semakin mengenal sifat-sifat baik sang majikan. Nah, Allah Ta'ala ini adalah majikan kita. Kita numpang di bumi Allah, kita akan semakin tenang dan akan semakin merasa nyaman, senang dan cinta kepada Allah, tapi sekaligus juga segan dan takut kepada Allah ketika kita semakin tahu dan mengenal sifat-sifat Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi mengenal Allah itu ada dua, pengenalan yang sifatnya umum dan pengenalan yang sifatnya khusus. Pengenalan sifatnya umum itu pengetahuan kita selama ini. Nah, pengenalan sifatnya khusus ini yang perlu terus kita dalami. Melalui apa? Melalui pengenalan dan pendalaman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, lebih dari 99 sifat. Apa yang biasa disebut dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah. Nama-nama Allah itu semuanya sekaligus menunjukkan sifat Allah. Jadi Allah punya nama yang terkenal, yang dihafal banyak masyarakat, 99. Nama-nama itu sekaligus adalah menunjukkan sifat Allah. Jadi semua nama Allah itu sekaligus menunjukkan sifat Allah. Dan dengan nanti kita bersama-sama mendalami sifat-sifat Allah tadi, insya Allah itu akan semakin menjadikan kita lebih dekat dan lebih kenal dengan Allah SWT. Kemudian selanjutnya, dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa penghalang ma'rifatullah itu ada banyak. Penghalang orang untuk bisa semakin mengenal Allah itu banyak. Yang pertama adalah kesombongan. Karena kesombongan orang gak mau mengenal Allah. Dia merasa punya segalanya. Mungkin dia punya kuasa, mungkin dia punya harta, mungkin dia merasa punya ilmu yang banyak. Dia enggan untuk mau mengenal Allah SWT. Sebagaimana lainnya orang yang sombong juga terkadang gak mau dekat dan gak mau kenal orang lain. Demikian pula hamba yang sombong itu tidak mau mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kesombongan ini yang menjadikan iblis yang dulunya taat itu kemudian menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dilaknat Allah, diusir dari surga. Kesombongan juga yang menghalangi seorang Fir'aun yang tahu banyak tentang mukjizat Nabi Musa, tidak beriman juga sampai kematiannya. Kesombongan juga yang mengantarkan orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab,
Utbah bin Rabi'ah, yang tahu betul sifat baik Nabi SAW sejak kecil, yang tahu baik karakter Nabi SAW karena mereka bertetangga, bahkan bersaudara, mereka tidak juga beriman sampai mereka mati. Itu barang kesombongan. Mereka sebagai merasa sebagai tokoh masyarakat, gengsi kalau harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, faktor kesombongan. Yang kedua, penghalang ma'rifatullah atau penghalang orang untuk mengenal Allah SWT. Yang kedua adalah karena orang menikmati kemaksiatan. Dosa dan salah itu wajar, tetapi kalau orang sampai orang bersalah berdosa itu wajar, tetapi kalau sampai bergelimang kemaksiatan, itu akan menjadikan dia lalai dari Tuhan, lalai dari Allah SWT, sehingga dia menjadi tidak mau mengenal Allah SWT. Dan yang ketiga, yang juga sudah kita bahas adalah penghalang orang untuk mengenal Allah itu adalah mencintai dunia secara berlebihan. Orang mencintai dunia itu fitrah. Memang semua kita pasti punya porsi mencintai dunia. Senang kalau punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang nyaman, dan itu dibolehkan dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW menyampaikan di antara 4 kenyamanan hidup di dunia itu, yang pertama adalah memiliki rumah yang lapang. Jadi Rasul mengatakan ada 4 yang menjadikan seorang itu nyaman dan hidup bahagia di dunia secara umum. Yang pertama adalah memiliki rumah yang luas. Yang kedua, memiliki kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, memiliki tetangga yang baik. Dan yang keempat, memiliki istri yang soleha. Itu disampaikan Nabi dalam hadis. Tapi itu bukan anjuran untuk menjadikan itu sebagai standar kebahagiaan, bukan. Tapi umumnya manusia itu merasa bahagia ketika memiliki 4 hal ini. Jadi yang pertama adalah istri yang soleha, yang kedua rumah yang lapang, yang ketiga kendaraan yang nyaman, dan yang keempat adalah tetangga yang baik. Sebaliknya, 4 hal yang menjadikan orang itu tidak nyaman hidup di dunia. Yang pertama adalah rumah yang sempit, kendaraan yang tidak nyaman, yang ketiga tetangga yang tidak baik, dan yang keempat adalah istri yang tidak soleha. Artinya dalam hadis ini Rasul membolehkan, bukan memerintahkan ya, membolehkan orang itu memiliki dunia itu dibolehkan. Tetapi kalau orang terlalu larut dalam mengejar dunia, maka dia pasti akan jauh dari Allah SWT. Karenanya batas akhir orang akhirnya menyadari bahwa dunia itu tidak berarti adalah ketika orang itu telah mati. Sebagaimana Allah katakan dalam Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, berlomba-lomba mengumpulkan harta itu telah melalaikan kamu. Alha itu artinya melalaikan. Alhaakum telah melalaikan kalian semuanya. At-takatsur, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Dan itu realita. Orang ketika terus berlomba mengumpulkan harta, maka dia akan lalai kepada Allah SWT. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mendatangi kubur. Artinya sampai mati baru berhenti. Kan gitu. Karena mengajar dunia itu kan ibarat mengajar bayang-bayang. Kelihatan ada di depan. Begitu dikejar, terus jalan. Kan gitu. Kalau dalam ilmu ekonomi, yang namanya keinginan manusia itu tidak terbatas. Dan memang faktanya seperti itu. Keinginan orang itu tidak terbatas. Kalau kebutuhan terbatas, yang tidak terbatas itu keinginan. Coba jadi. Kan gitu, teorinya kan gitu. Dan faktanya seperti itu. Kita misalnya yang namanya makan terbatas. Ya sepiring. Begitu nambah lagi sepiring, kenikmatannya berkurang, kelezatannya berkurang. Tadi waktu sepiring pertama, lah. Begitu nambah setengah piring aja, kenikmatannya kelampannya berkurang. Ditambah lagi udah gak kuat, terbatas kebutuhan perut kita. Minum juga sama. Waktu dikasih segelas, nambah segelas lagi, pelan-pelan habisnya. Itu berarti terbatas. Gelas ketiga udah gak sanggup, terbatas. Semuanya punya rumah 2, 3, yang di tempat tetap 1.
semuanya terbatas. Punya HP 2-3 yang kepakai cuma satu, nggak bisa langsung pakai bareng-bareng kecuali kalau Zoom. Tapi sebenarnya dia terbatas. Ada orang punya HP canggih harganya 20 juta, 2 juta, tapi yang dipakai juga cuma WhatsApp, buat handphone, terbatas. Yang nggak terbatas itu gengsi kita, keinginan kita yang tidak terbatas. Dan nuruti gengsi, nuruti gaya, nuruti kemauan itu seperti mengejar bayang-bayang kita sendiri. Terlihat ada di situ bentuknya bayang-bayang. Begitu kita jalan, dia jalan, nggak pernah kejar. Atau seperti orang minum air lautan yang tidak akan pernah menghilangkan dahaga. Atau seperti orang makan kuaci, kelihatannya sih ngemil terus, tapi nggak pernah kenyang. Yang ada adalah capek. Itu orang kalau mengejar dunia terlalu berlebihan. Boleh, dan itu tidak dilarang. Bahkan sahabat Nabi pun sebagian adalah seorang yang kata dunia bukan lagi kaya tapi kaya raya, konglomerat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kaya raya. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai kita melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 3 yang sudah kita bahas dari penghalang kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mau mengingat akhirat. Jadi pertama kesombongan, yang kedua adalah bergelimang dalam kemaksiatan, dan yang ketiga adalah mencintai dunia secara berlebihan. Nah, kemudian yang berikutnya jelas sekalian, yang keempat di antara penghalang orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebodohan. Al-jahl, kebodohan. Kebodohan ini bisa berangkat karena dia memang tidak mau belajar, dan ini yang paling sering, sehingga menjadikan orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia nggak mengaji atau nggak mau belajar, menjadikan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebodohan ini, jemaah sekalian, itu sesuatu yang akan menjadi penyesalan orang ketika di akhirat. Di dalam surat Al-Mulk, Allah SWT mengabarkan di antara bentuk penyesalan orang-orang kafir ketika nanti masuk neraka itu adalah karena mereka itu tidak mau mendengarkan apa yang dibawa Nabi SAW dan tidak mau memikirkan apa yang diajarkan Nabi. Itu konteks orang yang hidup sejabat dengan Nabi. Dan ini berlaku untuk semua orang. Orang-orang kafir di antara bentuk penyesalannya di akhirat adalah dia menyesal kenapa dulu tidak mau belajar, kenapa dulu tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menyimak kajian yang sekarang bertebaran di mana-mana. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10, mungkin banyak di antara kita yang hafal. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Wa qalu, dan mereka berkata, yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang kafir ketika di neraka. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u, seandainya dulu kami mau mendengarkan, au na'qilu, atau kami dulu mau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami saat ini tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi mereka menyesal dulu karena tidak mau menyimak dakwah yang disampaikan Nabi SAW, atau kalau sekarang adalah para mubalik, para kiai, mereka tidak mau menyimak itu, atau dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersebar di media sosial. Bisa belajar dari YouTube, dari grup WhatsApp, dari Facebook dan sebagainya. Gak mau belajar, atau ketika mau belajar gak mau berpikir untuk mencerna dan menyaring. Belajar tetapi gak berpikir untuk menyaring dan mencerna. Itu jadi penyesalan ketika di akhirat. Karena yang sekarang ini di zaman teknologi informasi, kita sudah dimudahkan sekali untuk belajar agama dari berbagai sumber. Meskipun kalau untuk belajar agama dari sosial media seperti YouTube misalnya, Facebook, atau grup WhatsApp, postingan-postingan yang kita dapatkan, itu memang perlu tips. Tips pentingnya adalah kita perlu mengenali siapa yang menyampaikan ilmu itu, atau siapa narasumbernya.
Kalau itu adalah YouTube, ya kita tahu ustadznya itu siapa. Kalau itu tulisan broadcast, kita tahu itu sumbernya dari mana. Itu penting. Karena begitu yang menjadi tradisi para ulama. Penting sekali untuk mengenali latar belakang orang yang kita ambil ilmunya, supaya tidak asal-asalan. Ini tidak berlaku kaidah yang mungkin populer sering kita dengar, unduru maqala wa la tanduru man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kaidah ini itu tidak berlaku untuk persoalan-persoalan berkaitan dengan ilmu syariat. Tidak berlaku. Kalimat ini bukan hadis ya, tapi ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ini ada yang mengatakan ini adalah qaul atau ucapan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, bukan hadis Nabi. Undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan. Ini sekali lagi bukan hadis. Nah, kaidah ini itu kapan kita pakai? Itu ketika kita dinasihati atau mendapatkan pengajaran suatu kebaikan dan kebenaran yang sudah umum, yang sudah kita tahu. Jadi misalnya begini, kita sudah tahu bahwa yang namanya di antara tuntunan Nabi kalau makan itu pakai tangan kanan. Suatu hari kita lupa makan tangan kiri, dikasih tahu sama anak kita atau cucu kita, bapak, kok maunya tangan kiri? Bocah. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini kebenaran yang bisa kita sudah tahu. Meskipun yang ingatin kita adalah bocah atau cucu kita harus menerima. Itu berlaku kaidah unduru maqala wa tanduru man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu syariat, ilmu agama secara umum yang kita sedang dalam tahap belajar, maka tidak berlaku kaidah ini. Kita perlu mengetahui guru kita ini siapa, latar belakangnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, kita perlu mengetahui. Sehingga misalnya kita belajar dari YouTube, Ustaz Fulan, Kiai Fulan, maka perlu bertanya ini Ustaznya seperti apa. Bertanya kepada Ustaz offline yang kita percayai. Kecuali kalau saat itu sudah populer, memang tidak ada permasalahan dari sisi pemikiran, maka mungkin tidak perlu dipertanyakan. Tapi kalau misalkan soalnya kita tidak terlalu mengenal, maka sebaiknya dikonfirmasi dulu tentang sosok beliau. Itu yang dilakukan oleh para ulama ketika menyeleksi hadis. Jadi Bapak bisa bayangkan, hadis Nabi itu kan disampaikan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau. Jadi hadis Nabi itu disampaikan Rasulullah sejak beliau diangkat menjadi utusan Allah umur 40-an sampai beliau wafat umur 23 tahun. Disampaikan di dalam banyak kesempatan dan ke banyak orang. Kadang ada sahabat A mendengarkan, ada yang tidak. Kadang yang mendengarkan Abu Bakar, Umar tidak. Kadang Abu Bakar dan Umar mendengarkan, Utsman tidak. Dan banyak sekali variasinya. Nah, hadis ini itu secara khusus belum dibuka seluruhnya ketika Nabi masih hidup. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu setiap turun ayat Al-Quran, Nabi langsung panggil sekretaris. Belum punya beberapa sahabat yang mendapatkan tugas tulis ayat yang baru turun. Di antara yang paling populer dan paling banyak itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sahabat Nabi yang paling banyak menulis wahyu. Ali bin Abi Thalib termasuk juga, Ubay bin Ka'ab itu termasuk sahabat Nabi yang banyak menulis wahyu ketika baru turun. Tapi yang paling banyak adalah Zaid bin Thabit. Kalau Quran begitu turun langsung disuruh oleh Rasul, tolong kamu tulis ayat ini yang baru turun, ditulis. Nulisnya di banyak tempat, kan terkadang di kulit, terkadang mungkin di telepah kurma, pokoknya menggunakan alat-alat Jawa kuno, gitu. Karena kertas belum populer. Itu Quran. Nah kalau hadis itu belum. Ada sebagian sahabat yang menulis secara pribadi hadis Nabi. Tapi Rasul bahkan pernah menyuruh para sahabat yang punya catatan hadis tolong dihapus. Kenapa? Karena Rasul
Rasul khawatir nanti kalau hadis itu dicatat kecampur dengan Al-Quran. Maka Rasul pernah melarang sebagian sahabat untuk yang punya catatan hadis itu dihapus karena khawatir kecampur dengan Al-Quran. Tetapi para sahabat ini dengan seksama setiap kali Rasul menyampaikan sesuatu itu mereka perhatian sekali. Mereka menyimak banget. Sehingga apa yang disampaikan Rasul itu mereka hafal, mereka ajarkan kepada yang lain. Tapi belum dibukukan. Proses pembukuannya itu kira-kira setelah lebih kurang 100 tahun, 1 abad lebih kurang. Nah, bagaimana prosesnya untuk menentukan apakah ini benar ucapan Nabi yang kemudian disebut sebagai hadis sahih atau ini sesuatu yang masih dipertanyakan apakah ucapan Nabi ataukah tidak. Jadi hadis itu dikatakan sahih itu kalau mau diyakini banget ini ucapan Nabi. Kalau yang diragukan dia atau tidak gitu ya, itu nggak bisa dikatakan hadis sahih, disebut dengan hadis dhaif. Bagaimana cara ngeceknya? Jadi ulama-ulama hadis yang kita kenal namanya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, itu beliau melakukan tugas penelusuran terhadap jalur hadis ini, jalur ceritanya supaya sampai ke Nabi. Jadi misalnya Imam Bukhari mendengar hadis Rasul mengatakan misalkan nama a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Maka Imam Bukhari ini mengecek. Beliau dapat mendengarkan dari gurunya. Gurunya dari siapa? Oh, dari gurunya lagi. Dari rumah tinggalnya di mana? Oh, di Kufah, didatangi ke Kufah. Ditemui gurunya, guru dia. Gurunya guru Imam Bukhari. Tanya, guru apakah betul engkau menyampaikan hadis ini melalui guru saya? Oh iya. Terus guru dapat dari mana? Dari guru saya. Di mana tinggalnya? Ada di Basra. Didatangi ke Basra. Dikejar ke Basra, dicari orangnya, dipastikan bahwasanya benar ini dari beliau. Terus dicari sampai dipastikan bahwasanya ini adalah ucapan Nabi. Dan ketika mencari orangnya itu bukan mencari orangnya, diteliti biografinya, kesehariannya seperti apa, sampai seperti itu. Nah, kalau menurut Imam Bukhari, oh ini orangnya bisa dipercaya, maka itu dikatakan sebagai hadis sahih. Jadi kajian atau penelitian hadis Nabi itu lebih banyak meneliti tentang orangnya seperti apa yang menyampaikan hadis ini. Sehingga disebutnya dalam satu riwayat Imam Bukhari pernah mendatangi seorang yang diinformasikan sebagai sumber hadis. Begitu datang ke rumahnya, si guru ini yang akan dikonfirmasi hadisnya itu kalau di kita yang ngasih kayak makan ayam gitu. Ngasih makan ayam, kalau di kamu kan kur kasih makan gitu. Tapi kan terkadang kalau sore kalau mau ngandangin ayam itu kan terkadang pura-pura ngasih makan kur gitu. Tapi itu udah ditangkap kan gitu. Atau kalau disembelih kan gitu, pura-pura kasih makan tapi ibunya ditangkap. Nah, Imam Bukhari pernah menemukan kejadian seperti itu. Ada seorang yang mau diambil atau dikonfirmasi hadisnya, ternyata dia membohongi binatang. Akhirnya dia pulang kerja. Dia nggak mau mengambil hadis dari orang yang bohong kepada binatang. Sampai seperti itu. Nah itu, jadi ulama hadis itu ketika meneliti hadis itu lebih banyak penelitiannya kepada orang yang meriwayatkan, bukan kepada isinya. Ada penelitian isi, tetapi tidak banyak. Yang lebih banyak adalah penelitian tentang orangnya. Karena kalau orangnya bisa dipercaya, soleh, hafalannya kuat, bisa dipercaya, maka isinya mungkin bisa juga benar adanya. Karenanya belajar di sosial media itu boleh-boleh saja, dan memang itu era kita sekarang ini kita tidak bisa memungkiri, tetapi sebaiknya kita mencari tahu juga tentang latar belakang ustaz atau kiai atau narasumber yang kita ambil ilmunya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah guru istilahnya seperti itu. Baik, kembali kepada topik kita bahwa penghalang orang mengenal Allah Ta'ala yang keempat itu adalah orang yang jahil atau jahil, orang yang bodoh artinya tidak ngerti agama, sehingga menjadikan dia tidak mengenal Allah SWT. Ya karena tidak berilmu, tidak berilmunya dia lagi-lagi kembali karena dia tidak mau belajar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita ini banyak memohon petunjuk kepada Allah. Di antara yang Allah ajarkan dalam doa yang senantiasa kita baca, yaitu doa dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini jemaah sekalian, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu maknanya ada dua. Makna pertama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, tafsir Taisir Karim Rahman di tafsir Kalam-Manan, beliau mengatakan bahwa makna ihdinas siratal mustaqim itu yang pertama adalah kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan keistiqomahan dalam Islam. Itu makna pertama. Jadi bukan kita ketika minta ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, seolah-olah kita belum yakin dengan Islam sebagai jalan yang lurus, bukan. Sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang non-muslim yang menganggap orang Islam itu belum yakin sama agamanya. Buktinya kalau sholat mereka kita ditunjukkan kepada Tuhannya jalan yang lurus, berarti mereka belum yakin dengan Islam. Bukan begitu maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya yang pertama adalah kita minta sama Allah Ta'ala supaya diberikan keistiqomahan berislam sampai ajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah kita minta sama Allah Ta'ala supaya dibimbing untuk mengenal ajaran Islam semakin mendalam dan semakin detail. Tetapi ini perlu usaha supaya kita semakin mengenal Islam lebih dalam dan detail. Ini butuh usaha dari kita untuk mau belajar. Karenanya oleh para ulama, hidayah atau petunjuk itu dibagi dua. Yang pertama itu menjadi otoritas atau kewenangan Allah. Yang kedua itu bisa kita usahakan. Hidayah yang pertama yang menjadi kewenangan Allah itu disebut dengan taufik. Taufik itu artinya adalah petunjuk Allah kepada kita untuk mau mengamalkan sesuatu yang sudah kita ketahui. Namanya taufik. Atau dengan kata lain, taufik itu adalah dibukakannya hati kita untuk mau melaksanakan apa yang sudah kita ketahui. Itu namanya taufik. Taufik juga adalah digerakkannya hati kita untuk mau mengamalkan apa yang telah kita pelajari, untuk menjauhi hal-hal yang dilarang Allah yang sudah kita ketahui. Itu taufik. Jadi mengamalkan yang sudah kita pelajari atau menjauhi sesuatu yang dilarang Allah yang kita sudah tahu. Itu namanya taufik. Dan ini tidak ada yang bisa kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memberikan taufik kepada orang-orang yang Nabi cintai. Seperti Pak Abu Thalib, Nabi cinta sama Abu Thalib karena paman beliau dia merawat beliau sejak kecil. Nabi cinta, tapi Nabi Muhammad tidak kuasa memberikan hidayah taufik kepada Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat, dalam keadaan kafir, Nabi Muhammad sedih beliau. Tetapi Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi itu namanya yang dimaksud hidayah dalam ayat ini adalah hidayah taufik. Membukakan hati orang untuk menerima kebenaran, membukakan hati orang untuk mau menjauhi kemaksiatan yang bisa cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidayah taufik namanya. Dan itu sekali lagi hanya menjadi kewenangan Allah. Para nabi sekalipun tidak bisa. Karena dalam Quran kita banyak membaca kisah para nabi, sebagian keluarganya itu kafir. Nabi Muhammad punya paman Abu Thalib kafir. Kemudian Nabi Ibrahim punya ayah kafir. Nabi Lut dan Nabi Lut istrinya bahkan. Nabi Lut bahkan anaknya juga yang ikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu keluarga Nabi. Ini menegaskan bahwasanya taufik atau hidayah taufik itu hanya kewenangan Allah. Gak ada makhluk yang bisa memberikan taufik. Para nabi tugasnya hanya menyampaikan risalah, hanya cuma nyampein, ngasih tahu, ngajar, itu saja. Gak bisa kemudian menjadikan umatnya mau menerima.
Karenanya ketika kita belajar tentang bab syafaat dalam topik tentang musibah akhirat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu kan dipimpin oleh nabi masing-masing. Jadi orang yang beriman ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu dipimpin oleh nabi masing-masing. Yang umatnya Nabi Nuh dipimpin Nabi Nuh, yang umatnya Nabi Ibrahim dipimpin Nabi Ibrahim, yang umatnya Nabi Ismail dipimpin Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kita Nabi Muhammad. Banyak Nabi Muhammad, yang ketua kita Nabi Muhammad. Tapi dalam hadis tentang perkumpulan pada masyarakat itu disampaikan Nabi SAW, ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut. Ada yang Nabi pengikutnya cuma rohani, hanya 3-9. Ada cuma 2, bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apa yang kurang dari mereka? Ya mereka sebagai Nabi tentu kita sangat berbaik sangka, mereka sudah melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Tetapi sekali lagi taufik itu memang di tangan Allah SWT. Tidak ada kuasa bagi seorang hamba untuk memberikan taufik kepada sesamanya. Nah itu taufik. Nah yang kedua disebut dengan hidayah itu irsyad. Hidayah irsyad. Yang pertama hidayah taufik, yang kedua disebut hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu adalah pengetahuan atau ilmu tentang kebaikan dan keburukan, pengetahuan atau ilmu tentang hak dan batil, pengetahuan dan ilmu tentang yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh. Itu namanya hidayatul irsyad. Atau dengan kata lain, hidayatul irsyad itu adalah ilmu. Nah, hidayatul irsyad ini itu yang harus kita usahakan. Karena hidayatul irsyad ini atau ilmu ini menjadi pintu gerbang atau awalan bagi turunnya taufik Allah. Dan apa? Kita mulai dari belajar mengilmui. Nah kita berharap nanti setelah kita tahu Allah memberikan taufik ini kepada kita untuk mau mengamalkan. Urutannya kan begitu. Meskipun terkadang ada orang yang tahu tapi tidak mau. Dia berilmu tapi tidak diamalkan. Nah itu berarti dia dapat hidayatul irsyad tapi tidak dapat hidayatul taufik. Karenanya dalam realitanya dalam surat Al-Fatihah itu terkait dengan pembagian hidayatul taufik dan hidayatul irsyad ini, manusia itu terbagi menjadi 3. Kelompok pertama itu adalah kelompok orang yang mendapatkan sekaligus 2 hal, mendapatkan taufik Allah dan sekaligus mendapatkan hidayatul irsyad. Mendapatkan 2 sekaligus. Mereka ini penghulunya yang depan adalah para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada dan orang saleh. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik sekaligus. Mereka orang yang punya ilmu dan diamalkan. Penghulunya siapa? Yaitu orang yang yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan hidayatul irsyad tetapi tidak mendapatkan taufik. Jadi dia ngerti tetapi tidak mau mengamalkan. Ilmunya hanya untuk koleksi pengetahuan. Ngerti, tahu tapi tidak mau. Itu berarti dapat hidayatul irsyad tapi tidak mendapatkan hidayatul taufik. Yang ketiga, kebalikan dari yang kedua. Yang ketiga tidak mendapatkan sama sekali. Enggak dapat hidayatul irsyad, juga tidak mendapatkan taufik. Enggak ngerti dan juga tidak dapat taufik. Itu kelompok ketiga. Nah, uniknya tidak ada yang mendapatkan taufik tapi tidak ada hidayatul irsyad, tidak ada. Jadi kelompoknya hanya 3. Pertama adalah mendapatkan hidayatul irsyad dan taufik. Jadi tahu dan mau. Yang kedua mendapatkan hidayatul irsyad saja. Jadi dia hanya tahu tapi tidak mau. Yang ketiga tidak mendapatkan dua-duanya. Nah, kelompok pertama itu orang mukmin secara umum yang penghulunya adalah para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Yang golongan kedua yang mendapatkan hidayatul irsyad ngerti tapi tidak mau, itu orang-orang Yahudi. Itu yang kedua. Dan golongan ketiga yang tidak mendapatkan hidayatul irsyad dan taufik, tidak ngerti dan akhirnya dia tidak beramal, tidak beriman adalah orang-orang Nasrani.
Itu yang kemudian dijabarkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Setelah Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah lalu menjelaskan jalan siapa sih jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin. Jika siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka, itu maksudnya adalah orang yang telah memberikan nikmat berupa hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang memurkai. Siapa yang dimurkai Allah SWT? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu disifati Allah Ta'ala sebagai al-maghdub 'alaihim, orang yang memurka kepada mereka. Kenapa kok sampai mendapatkan sifat seperti itu? Karena orang Yahudi itu orang yang paling kenal Nabi Muhammad, paling tahu tentang Islam sebelum diturunkan, tetapi mereka yang terdepan dalam tolak, yang terdepan dalam memusuhi. Karena dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna ashadda nasi 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang mukmin adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang musyrik. La tajidanna ashadda nasi 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh akan dapati atau akan temukan fakta bahwa orang yang paling keras membenci dan mengusir orang-orang mukmin adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Baru yang berikutnya adalah orang-orang Nasrani. Nah, Allah murka kepada Yahudi karena mereka itu sebenarnya tahu kebenaran Islam, tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mau menerima itu. Di antara pemicunya adalah karena mereka menolak fakta ternyata Nabi terakhir yang mereka tunggu bukan dari Israel, tapi dari orang Arab. Maka Allah murka. Mereka tahu tapi mereka tidak percaya. Sebelum Nabi resmi diutus oleh Allah, orang Yahudi itu selalu menunggu gitu mereka. Datangnya Nabi terakhir ini, karena sudah disampaikan dalam Taurat. Bahkan dalam Taurat itu disampaikan sifat Nabi secara rinci sekali. Saking rincinya orang-orang Yahudi itu paham dan hafal seperti pahamnya mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Tapi begitu tahu ternyata orang Arab, dia tidak mau. Mereka inginnya Bani Israel. Maka Allah Ta'ala murka kepada mereka, dan di Al-Fatihah disebut sebagai ghairil maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah. Kemudian waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Yang dimaksud orang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Mereka itu tidak berpikir, sehingga menjadikan mereka tersesat dari Islam. Kalau orang Yahudi sudah ngerti, disita kebenaran Islam itu ngerti. Kalau orang Nasrani itu secara mereka tidak paham, mereka itu berusaha menutup-nutupi kelemahan ajarannya, sehingga mereka menjadikan betul-betul tidak tahu tentang kebenaran Islam. Nah, jadi hidayah irsyad itu adalah ilmu yang harus kita usahakan. Mudah-mudahan setelah kita belajar, Allah turunkan taufiknya kepada kita, sehingga ilmu yang kita pelajari itu membuahkan amal. Ini yang kemudian oleh para salafus saleh dirangkai dalam sebuah doa. Doanya insya Allah kita sudah hafal. Ini doa dari sebagian ulama salaf. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Jadi kita ditunjukkan bahwa ini yang benar, ini yang hak, ini yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Itu artinya kita mendapatkan hidayatul irsyad. Jadi orang yang tahu ini yang benar, itu artinya dapat hidayatul irsyad. Tapi tidak cukup itu, karena banyak orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan. Maka kemudian dilanjutkan dalam tadi, warzuqna ittiba'ah, dan berilah kami rezeki ya Allah untuk mau mengikuti yang hak tadi. Nah, kalau kita diberikan rezeki, diberikan karunia,
dimudahkan hati kita untuk melaksanakan dan menuruti yang hak itu, artinya kita mendapatkan taufik. Kemudian bagian kedua doa ini, wa arinal batila batila, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu batil. Kalau ini salah ya Allah, tunjukkan kami ini salah, beri kami kematangan. Jangan didik kami kalau dengan kebatilan, kesalahan atau yang haram. Orang tahu oh ini haram, oh ini tidak boleh, oh ini dilarang oleh Allah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita ingin mendapatkan hidayah ketersyad. Tapi sekedar tahu hukum haram, hukum ini tidak boleh, ini batil, belum cukup. Karena banyak orang yang tahu itu haram, tapi tetap dilaksanakan. Banyak orang yang tahu itu batil, tapi tetap dijalankan. Maka kita membutuhkan tambahan warzuq dan istinabah. Ya Allah tunjukkan, ya Allah berikan karunia untuk mau menjauhi yang batil itu. Orang diberikan Allah Ta'ala kekuatan hati untuk menjauhi yang batil, itu artinya diberikan taufik. Allahumma adalah haqqa warzuq intiba'ah wa alal ghafila wa alal warzuq dan istinabah. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berikan kami rezeki untuk menjauhinya. Nah dari doa ini pun kita terdapat, oh ternyata taufik itu dijauhi dengan hidayah ketersyad. Supaya kita dibukakan hati kita untuk mengamalkan, maka kita harus belajar dulu, ngaji supaya kita diberikan Allah Ta'ala taufik. Jadi sekalian, dulu orang-orang begitu sangat anti dengan menyimak Al-Quran. Artinya mereka itu sebisa mungkin tidak mau mendengar Al-Quran. Mereka itu takut mendengar Al-Quran karena sebenarnya mereka tahu di bawah Al-Quran itu benar. Jadi disampaikan Al-Quran itu benar. Mereka takut terpengaruh. Jadi mereka sendiri takut mendengar Al-Quran itu takut. Bahkan mereka juga memprovokasi masyarakat supaya jangan mendengar Al-Quran. Itu benar. Allah sampaikan dalam satu surah yang berbunyi, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal qur'an, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Jangan dengar Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan bikinlah kekacauan atau hiruk-pikuk keramaian terhadap Quran, la'allan tadribun, supaya kan dapat mengalahkan mereka. Jadi ketika dibacakan Quran, itu orang kafir tidak mendengar. Nah selain tidak mendengarkan, mereka juga membuat kegaduhan. Artinya membuat ajaran untuk mengalihkan masyarakat supaya tidak mau mendengarkan Quran yang dibaca oleh Rasulullah atau sahabat. Karena mereka kan paham banget isi Quran, karena mereka paham bahasa Arab dan bahasa mereka sendiri, mereka tahu makna Quran dan mereka tahu betapa Quran itu tidak mungkin buatan manusia. Karena keindahan susunan bahasa Al-Quran itu tidak bisa disaingi oleh sastrawan zaman itu. Jadi sastrawan atau budayawan zaman itu kan banyak sekali. Bahkan yang namanya penyair atau sastrawan di zaman jahiliyah itu mereka itu kedudukannya sangat terhormat sekali, sangat terhormat sekali. Mereka itu adalah gambaran ilmuwan di zaman jahiliyah, sastrawan itu. Sekaligus mereka adalah orator, orang yang pandai berpidato. Sehingga dulu kalau ada perang, itu di antara kebiasaan mereka adalah membawa para penyair. Penyair ini dibawa ketika ada peperangan untuk apa? Mengobarkan semangat pasukan. Tapi meskipun banyak penyair, orang Arab tahu Quran ini bukan syair. Isinya keren, bahasanya keren. Maka mereka takut mendengarkan Quran, takut apa? Takut terpengaruh. Dan mereka juga berusaha untuk mempengaruhi masyarakat supaya tidak mendengarkan Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang kafir, jangan kalian dengarkan Quran ini dan bikinlah hiruk-pikuk atau kegaduhan supaya kalian dapat mengalahkan mereka, mengalahkan kaum muslimin. Dan cara seperti itu yang juga ditiru oleh orang kafir sekarang. Bagaimana orang Islam itu dijauhkan dari Al-Quran? Baik, kita sambung sedikit. Nah,
Yang kedua jemaah sekalian, di antara penyebab orang tidak mengenal Allah Taala adalah ragu-ragu tentang Islam. Yang keempat, yang kelima maksud saya. Yang kelima adalah ragu-ragu dengan Islam. Keraguan ini bisa karena ketidakmatangan ilmu menjadikan dia ragu, atau dia belajar dari orang yang salah, atau dia nyemplung ke lingkungan orang-orang yang tidak benar, orang-orang liberal yang banyak mengkritik Islam, yang banyak menimbulkan atau melontarkan tuduhan-tuduhan Islam, sehingga menjadikan dia ragu. Nah, orang-orang munafik itu adalah tipikal orang-orang yang terombang-ambing. Dia nggak yakin dengan Islam, tapi mereka juga nggak mau keluar dari Islam. Terombang-ambing hatinya. Oleh sampai ke dalam surat An-Nisa 143, bagaimana situasi batin orang-orang munafik itu. Mudzadzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, antara iman atau kafir. Mudzadzabina. Mereka itu mudzadzab, guncang hatinya, ragu-ragu baina dzalika, di antara iman atau kafir. Dia tak masuk dengan keimanan, tapi mau murtad juga tak berani. La ilaha ula. Mereka tidak termasuk golongan orang beriman. Wa la ilaha ula. Tapi mereka juga tidak masuk golongan orang kafir. Dibilang orang beriman, hatinya enggak beriman, hanya luarnya doang. Tapi dibilang kafir juga enggak. Wah, faktanya dia pernah bersyahadat. La ilaha ula. Dibilang mukmin enggak, dibilang kafir enggak. Itu munafik. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Maka barang siapa yang telah disesatkan Allah Taala, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan pemberi petunjuk kepadanya. Itu gambaran orang munafik yang ragu-ragu dari kebenaran Islam. Nah, obatnya apa supaya nggak ragu? Ya ilmu. Harus mau belajar dengan tulus ikhlas. Nggak apa-apa kita belajar awalnya itu terpaksa nggak apa-apa, nggak enak nggak apa-apa. Nanti kalau kita istiqamah dalam belajar, mudah Allah Ta'ala berikan taufik kita sehingga kita ikhlas dalam belajar. Itu kata Imam Ghazali seperti itu. Dia pernah menyampaikan dalam satu nasihatnya, utrubul ilma walau lighairillah. Carilah ilmu meskipun bukan karena Allah Ta'ala. Maksudnya bukan Imam Ghazali mengajarkan untuk tidak ikhlas enggak. Maksudnya begini. Pada awalnya silahkan kamu itu melakukan kebaikan dalam konteks ini belajar. Awalnya bukan karena Allah. Awalnya karena didorong faktor tidak enak, karena mungkin sering dijapri, sering di broadcast misalnya, nggak enak gitu. Nggak apa-apa, awalnya seperti itu. Utrubul ilma walau bilah. Carilah ilmu meskipun awalnya tidak karena Allah Ta'ala. Harapannya nanti kalau kita terus ngaji, kita berharap lama-lama Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita akhirnya menikmati ngaji. Nah, gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Jadi menurut saya kita terkadang itu perlu dipaksa. Setelah dipaksa, orang melakukan dengan terpaksa. Tapi kalau terpaksa terus-terusan, nanti lama-lama jadi biasa. Itu menurutnya. Awalnya dipaksa, kemudian menjalankan secara terpaksa, nanti mudah-mudahan lama-lama jadi biasa. Terkadang ada tahapan seperti itu. Dipaksa, kemudian terpaksa dalam melakukan, kemudian setelah lama jadi biasa. Gak apa-apa seperti itu. Itu namanya tahap belajar, proses. Dan mengikhlaskan itu butuh waktu lama. Mengikhlaskan amal itu terkadang butuh waktu bertahun-tahun. Nah, itu harus diimbangi terus dengan belajar dan berlatih. Hal yang sama juga terkadang dialami orang kafir, mereka ragu-ragu dengan Islam. Tapi nggak berarti ada keputusan. Dalam debat antar agama itu kalau saya lihat sebenarnya banyak orang-orang non-Muslim itu yang mereka kalah argumentasi, tetapi mereka tidak berani memutuskan misalkan untuk keluar dari agamanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabun yawmin aqim." Dan orang-orang kafir itu senantiasa berada dalam keraguan terhadap Al-Quran
hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Banyak orang kafir yang memandang Quran itu ya antara percaya dan tidak percaya. Tapi mereka mungkin tidak berani melanjutkan mengkaji Quran, sehingga menjadikan mereka tidak berani memutuskan untuk menerima kebenaran Al-Quran dan meninggalkan agama mereka. Yang akhirnya berani keluar dari agamanya itu biasanya butuh waktu lama, butuh waktu yang lama. Akhirnya mereka mendapatkan pengetahuan yang madani, mendapatkan taufik Allah sehingga mereka berani memutuskan untuk keluar dari agama yang lama. Dan yang terakhir, di antara penyebab orang terhalang dari mengenal Allah SWT adalah karena kecenderungan untuk menyimpang. Memang dianya sendiri ingin menyimpang. Dia ngerti ini benar, ini yang baik, tapi karena ingin godaan dunia, pengen ini, pengen itu, pengen jabatan, pengen nama, pengen kekayaan dan seterusnya, dia rela untuk menyimpang dari jalan kebenaran karena motif dan keinginan dunia. Dan itu banyak terjadi. Nah, oleh karena itu dalam proses belajar ini kita berharap kepada Allah Taala, selain kita berusaha untuk menuntut ilmu, juga kita terus-menerus mohon kepada Allah Taala agar diberikan dari Allah Taala. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, dan yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan. Yang bisa